Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah dapat bertemu kembali walaupun melalui video pembelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anakku yang soleh dan salehah. Seperti biasa, kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu soleh. Amin. Selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Alhamdulillah. Yang ketiga, ikuti semuanya anak-anakku, kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti membaca doa yang pertama, kedua sampai yang ketiga tentang salawat. Sebelumnya bantu Pasam agar channel YouTube Pasam lebih berkembang. Yang belum menekan tombol like, silahkan ditekan tombol like-nya. Oke, sudah? Yang belum menekan tombol subscribe yang berwarna merah, coba ditekan. Oke, sudah? Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah salah satu 25 nabi dan rasul yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, yang wajib kita ketahui, ya. Nabi Musa alaihi salam, kisahnya dia berada di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Raja itu adalah raja yang sangat kejam, jahat. Suatu saat sang raja Fir'aun ini bermimpi bahwa akan ada seorang bayi yang akan menurunkan mahkotanya. Ya, akhirnya dia berkonsultasi sang raja Fir'aun itu kepada penasihatnya bahwa nanti akan ada seorang anak yang akan menggulingkan tahtanya. Makanya Fir'aun khawatir. Akhirnya dia membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Makanya sang ibu khawatir anaknya akan dibunuh. Akhirnya dihanyutkan ke sungai dengan keranjang kayu. Akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun itu sendiri. Nah, kisahnya kalian bisa tonton di video yang setelah ini. Oke. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa.
Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir. Dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmat-Nya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah yang membuat Raja kejam Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah video tentang kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Makna yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun bahwa kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh sombong karena kita juga pasti semua akan mengalami kematian. Maka tidak boleh sombong. Kita tidak abadi, ya. Selanjutnya hikmahnya yaitu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak? Bertakwa, kalian harus menjalankan yang 5 waktu minimal. Oke, bisa ya? Nah, itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anakku yang saleh dan salehah. Cukup, tidak ada tugas yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tugas hari ini yang untuk kalian. Jadi hanya sekedar menyimak video tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Paham? Oke, cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.